Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri sekalian yang dirahmati Allah, dan para sahabat-sahabat yang masih setia mengikuti kajian kitab Bidayahul Hidayah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan hidayah taufik untuk terus istiqomah mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat di mana saja kita berada, meskipun di tengah wabah, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Baik, kali ini saya akan melanjutkan kajiannya tentang adab-adab masuk ke kamar mandi. Ya. Mudah-mudahan yang kemarin saya bahas, yang sebelumnya saya bahas tentang adab bangun tidur sudah kita amalkan. Ya, saya tidak bisa mengecek langsung, tapi saya yakin Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita semua, dan cukuplah Allah yang menjadi pengawas untuk kita. Jadi kita mengamalkan, ya, santri-santri di rumah mengamalkan atau tidak itu bukan karena ustadz, bukan karena guru. Jadi kita mengamalkan sesuatu itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada ustadz atau tidak ada ustadz, ada orang tua atau tidak ada orang tua, ya, ada kawan atau tidak ada kawan, ya, tapi tetap mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan adab masuk kamar mandi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala babu adabi dukhulil khala. Ya, bab adab-adab masuk kamar mandi. Ya. Ya gitu. Apa? Fa idza qasadta baital ma li qada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Imam Ghazali, jika kamu ingin masuk ke kamar mandi, ya, untuk qada'il hajah, menunaikan hajat. Ya, ini bahasa yang sangat beradab. Ya, kita tidak menyebut dengan bahasa yang vulgar. Agama mengajarkan bahasa yang sangat santun. Kalau di bahasa kita kadang disebut BAK atau BAB. Ya, kalau dalam bahasa agama disebutnya qada'il hajah, ya, menunaikan hajat. Kenapa? Karena yang namanya ke kamar mandi itu kita pasti ada hajat, ada kebutuhan. Dan itu kalau coba kita bayangkan, kalau seandainya kita ini, ya, satu hari aja tidak BAK, tidak BAB, wah itu sakit kita. Tapi kalau kita bisa BAK lancar, bisa BAB lancar, itu kan hajat kita terpenuhi. Itu nikmat. Ya, kita butuh. Kalau kita tidak BAK, tidak BAB satu hari, itu bisa sakit. Ya, makanya dikatakan qada'il hajah, karena memang kita butuh. Jadi setiap yang masuk itu harus ada yang dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan itu yang kotor. Yang bersih, yang baik, biarkan dia bertahan di dalam tubuh kita, karena jadi manfaat, ya, sehat, ya, buat kita. Tapi yang tidak baik kita keluarkan. Ini gambaran yang bagus, ya, dari seorang ilmuwan muslim kontemporer, Syed Hussein Nasr, itu menggambarkan peradaban juga seperti itu. Jadi yang namanya peradaban itu kadang dia bersentuhan dengan yang lain. Ya, namanya masuk unsur-unsur asing itu biasa. Tapi yang penting dia punya proses seleksi. Jadi kalau seandainya ada peradaban Islam sekarang, ya, masuk unsur-unsur dari peradaban asing, ya, itu yang baik biar ditahan, biar diambil, ya, dimanfaatkan. Tapi yang tidak baiknya harus dikeluarkan, karena itu kotoran. Nah, itu mestinya begitu sikap seorang Muslim itu ketika menyikapi peradaban atau unsur-unsur dari peradaban lain yang masuk ke dalam peradaban Islam itu jangan permisif, menerima semuanya tanpa seleksi, itu bahaya. Atau menolak semuanya, antipati gitu, ya. Ya, itu juga jangan. Ya. Kenapa? Sebab masih ada nilai-nilai universal yang bisa kita terima, yang baik, ya. Tapi yang bertentangan harus kita tolak. Nah, itulah sikap adil, ya, dalam menyikapi
unsur-unsur asing yang masuk ke dalam peradaban Islam. Nah, kita kembali kepada qadha'il hajat, ya, kita menunaikan hajat. Kata Imam Ghazali, faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Dahulukan kalau kita mau masuk kamar mandi itu, dahulukan apa? Rijlakal yusra, kaki kiri. Nah, itu penting. Kaki kiri dulu. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Nah, kalau kita mau keluar, dahulukan kaki kanan kita. Ya, kenapa? Sebab Baitul Khala itu bukan tempat yang baik. Ya, makanya masuknya kaki kiri dulu. Ya, begitu keluar kita kaki kanan. Ya. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi. Dan jangan kamu bawa, ya gitu kira-kira. Jangan kamu bawa sesuatu yang ada nama Allah dan nama Rasulullah. Ya, ini kata para ulama makruh kalau seandainya kita membawa sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah dan nama Rasul. Itu sebabnya dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi itu kalau ke kamar mandi, beliau melepas cincinnya. Kenapa? Karena di cincin Nabi itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Nah, beliau tidak ingin membawa Asmaul Husna itu, isim Allah Azza wa Jalla dan namanya yang bagus, yang indah itu masuk ke dalam tempat yang kurang baik. Kita juga begitu. Ya, jadi jangan bawa. Makruh hukumnya seperti itu. Wala tadkhul hasirar ra'si wala hafiyal qadamain. Imam Ghazali mengajarkan adab. Jangan kamu masuk kamar mandi dengan kepala terbuka. Ini kalau bisa tetap ditutup. Ya mungkin ini konteksnya pada masa itu kamar mandi itu adanya di luar. Kemudian atapnya mungkin kosong sehingga khawatir karena kotoran-kotoran lain, ya. Maka perlu ditutup. Tapi kalau kita mau amalkan sekarang juga boleh saja, tidak ada masalah. Wala hafiyal qadamain, dan jangan tanpa alas kaki. Ya, maksudnya jangan nyeker bahasa sederhananya. Pakai sendal. Ya, pakai alas kaki. Nah, itu. Ya. Supaya tidak kena najis, supaya tidak kena kotoran-kotoran yang lain. Waqul indad dukhul, dan ucapkan ketika ingin masuk. Jadi ini ngucapinnya bukan pas masuk ya, sebelum masuk. Jadi ketika di depan pintu sebelum masuk itu baca dulu. Jangan sambil masuk. Jadi baca dulu baru masuk. Bacanya apa? Bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Salah satu doa yang diajarkan. Ada doa lain? Boleh. Ya, karena memang kalau kita baca dalam hadis-hadis riwayatnya ada banyak doa yang dibaca oleh Nabi. Salah satunya ini. Kadang saya nggak biasa baca itu, bacanya yang lain. Boleh nggak? Boleh saja. Misalnya biasa baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh, itu nggak masalah. Yang penting baca doa. Kenapa? Karena ketika kita baca doa, lalu kita masuk ke kamar mandi, maka Allah tutup aurat kita. Sehingga makhluk-makhluk seperti setan, ya, jin itu tidak bisa melihat aurat kita di dalam kamar mandi. Ya, malu kita. Ya, maka kita baca itu. Ya, Bismillah. Di sini diajarkan Bismillah ya'udzubillah. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah minar rijsin najis, ya, daripada kotoran najis, al-khabithil mukhbith, yang buruk, ya, yang menjijikan gitu. Asyaitonir rajim, ya, juga termasuk setan yang terkutuk. Karena di kamar mandi itu nanti banyak setan yang mengintip aurat kita. Jadi kalau seandainya kita buka aurat tanpa baca doa dulu sebelumnya, maka setan akan menikmati aurat kita. Nauzubillah min dzalik. Wa indal khuruj, dan ketika keluar, kita baca lagi. Ya, itu udah keluar tapi ini kalau sama kayak jangan di dalam kamar mandi bacanya. Bacanya ketika sudah keluar baca ghufranaka. Ya, ghufranaka artinya aku mohon ampunan kepadamu. Loh, kenapa? Kok kita dari kamar mandi baca ghufranaka, minta ampun kepada Allah? Karena umumnya kita itu kalau di kamar mandi lupa kepada Allah. Biasanya lalai kita. Ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kadang-kadang ke kamar mandi orang jadi lama. Kenapa? Karena di kamar mandinya bawa handphone. Nah, gitu ya. Kalau dulu ada orang ke kamar mandi bawa koran. Ya, bawa koran. Sekarang koran itu terlalu besar. Berita ada di handphone semua. Jadi sambil BAB misalnya gitu ya, sambil qadha hajat tadi, dia sambil main handphone di kamar mandi. Jadi lama.
ya, jadi tambah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita baca doa ghufranaka. Begitu sampai keluar baca ghufranaka. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Kami mohon ampunan darimu. Baca lagi alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari diriku apa yang akan membuat aku sakit. Wa abqa fi ma yanfa'uni, dan menetapkan apa yang manfaat untuk aku. Nah, ini dalam riwayat lain bacanya kan alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Ya, semakna tapi beda redaksi ya. Biasa seperti itu. Dalam hadis kadang-kadang riwayatnya bil makna ya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya yang kotor itu yang bisa membuat kita sakit keluar habis. Sementara yang manfaat biar dia menetap dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, itu doanya jangan sampai enggak dibaca juga. Wayan bagi, dan selayaknya antu'iddan nubala qabla qada'il hajah. Ya, dan selayaknya kamu menyiapkan batu sebelum qada' hajat. Nah, ini zaman dulu ya. Zaman dulu Imam Ghazali menyebutnya batu. Kalau dalam istilah agama namanya istijmar. Ya, istinja menggunakan batu. Kalau sekarang enggak usah nyiapin batu. Gantinya apa? Tisu kalau zaman sekarang. Yang semakna dengan batu, sifatnya sama. Jadi katakan batu, sekarang kita nggak perlu jalan-jalan nyari batu dulu. Karena banyak di kamar mandi, bahkan di tempat umum pun selain ada air ya, ada tisu juga. Nah, itu udah enak tuh kalau gitu. Kita bisa gunakan dua-duanya nanti, tisu juga, air juga. Ya. Kalau mau dua-duanya digunakan tuh bagus ya. Itu makanya kalau dulu konteksnya gitu ya. Dulu mungkin belum ada tisu seperti sekarang ya. Makanya untuk menyempurnakan istinjanya nanti mereka menyiapkan batu ya. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi maudhi'i qada'il hajati. Dan jangan engkau istinja dengan air di tempat qada' hajat. Jangan istinja di tempat kita buang hajat. Ya, ini kata ulama maksudnya kalau tempat itu tidak disiapkan untuk buang hajat. Ya, misalnya di hutan ya, lagi jalan. Dulu konteksnya mungkin orang-orang ulama kita kan tuh kan sering jalan-jalan jauh ya, mengembara kemana-mana. Nah, kalau mau buang hajat itu mereka biasanya ya namanya di perjalanan, di hutan, di Sahara dan sebagainya, mungkin apa saja yang ada lah di sana tempatnya, dicari tempat yang tertutup, kemudian dia menggali lubang ya, untuk kotorannya supaya nanti setelah istinjanya tidak di situ, dia agak geser sedikit, pindah sedikit, bergerak sedikit ya, supaya percikannya airnya itu tidak kena najis yang dia buang di tempat tadi. Itu kalau tempatnya memang tidak disiapkan untuk qada' hajat. Ya, tapi sekarang rata-rata gitu memang tempatnya sudah disiapkan untuk qada' hajat, jadi tidak usah pindah. Gitu kan. Jadi kita ada toilet misalnya, ada WC gitu kan. Ya sudah memang buang di situ. Istinjanya di mana? Ya di situ istinjanya. Ya, airnya nanti kan disiram, kemudian kotorannya keluar, kotorannya hilang ke bawah. Kemudian kita istinja di situ. Terus nanti kita bersihkan lagi tubuh kita supaya tidak ada najis lagi ya. Wa antastabri'a minal bauli bit tanahnuhi wan nitri thalathan. Dan hendaknya engkau istibro ya, tastabri'a itu meniriskan ya. Jadi kalau kita buang hajat ya, qada' hajat, kencing gitu, itu ditiriskan dulu. Jangan buru-buru pakai celana. Jadi kalau kita takutnya kalau kita belum tiris, nanti ketika kita pakai celana kita, ternyata masih ada cairan yang menetes dari kemaluan kita. Akhirnya pakaian kita otomatis mutanajis, terkena najis. Kalau pakaian kita terkena najis, lalu kita sholat, maka sholat kita tidak akan sah. Karena syarat sah sholat itu adalah suci daripada najis. Jangankan sholat 2 rakaat, sholat 1000 rakaat, kalau dalam pakaian yang ada najisnya seperti itu tidak sah sholatnya. Nah, makanya kita tiriskan dulu. Ya, tiriskan. Ya. Kalau orang dulu suka mengartikan meniriskan itu dengan cara apa? Berdehem-dehem.
Nah, kira-kira gitu. Dan itu tujuannya supaya apa? Ada dorongan ke arah kemaluan kita itu supaya tiris. Nah, gitu kira-kira. Kemudian diurut. Ya, mohon maaf ya, ini bukannya saya bicara porno, tapi inilah yang diajarkan oleh agama. Coba memang ini luar biasa. Agama kita itu mengajarkan adab sampai hal-hal yang sifatnya personal, private, detail sekali. Ya, jadi setelah kita meniriskan dehem, kemudian kalau yang laki-laki itu diurut itu farajnya, ya, kemaluannya diurut supaya apa? Betul-betul keluar, semuanya keluar, tidak ada tersisa lagi. Sehingga ketika dia nanti pakai celana, pakai pakaiannya lagi, itu tidak ada yang menetes. Tapi nanti ada orang yang bisa masuk neraka gara-gara mengabaikan hal itu. Ya, dia pikir dia sudah selesai istinja, ternyata begitu dia bergerak lagi, jalan ada satu tetes keluar. Dan akhirnya dia tidak sadar bahwa itu membuat najis, ya, pakaiannya, gitu ya. Dan ini tergantung orang, tidak sama. Berapa lama kita harus meniriskan dari istinja? Ya beda-beda orang, ada yang cepat, ada yang lama. Mungkin ada yang sebentar saja dia sudah tiris dan sudah merasa oh ini sudah aman, sudah tidak ada keluar apa-apa lagi. Dia coba jalan-jalan dulu mungkin di kamar mandi sebentar sampai yakin tidak ada, baru dia keluar. Tapi ada orang-orang yang mungkin lama, butuh waktu lebih lama untuk meniriskan kotorannya. Apalagi orang-orang tua, biasanya agak lama. Ya, tapi demi keselamatan ibadah kita, maka kita harus jalankan. Jangan sampai kita lalai dan berpikir sudah selesai, ternyata masih ada yang tersisa. Nah, itu jadi akhirnya kita celaka nanti. Bi imraril yadil yusra ala asfalil qadib. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jadi diurut kemaluannya itu dengan tangan kiri. Ya, diurut-urut ya sampai betul-betul tuntas, ya, tidak tersisa kotoran sedikit pun dari kemaluannya, ya. Itu yang adabnya, ya. Kemudian berikutnya wa in kunta fis sahra fab'ud an uyunin nadhirin. Ya, kalau kamu di tanah lapang, maka jauhkan diri dari pandangan orang-orang yang melihat. Ya, wastatir bisyai'in in wajadtahu. Dan tutup dirimu dengan sesuatu apapun, ya, yang bisa kamu dapatkan, ya, sebisa mungkin kalau ada tutup. Nah, ini jadi problem kita saat ini. Kadang-kadang kalau kita di tempat umum, ya, itu khususnya tempat untuk BAK, buang air kecil, itu tidak tertutup, berbaris itu tempat untuk kencingnya, ya. Di situ akhirnya tidak tertutup. Makanya kalau saya pribadi meskipun di tempat umum itu, saya lebih suka, ya, memilih di dalam toilet yang ada pintunya. Jadi supaya apa? Supaya tertutup aurat kita, orang tidak melihat kita, ya. Tapi kalau di tempat yang berdiri itu, ya, berbaris, memang mungkin alat vital kita tidak terlihat, ya, bagian vital kita tidak terlihat, tapi itu tetap kurang adab kalau menurut saya. Jadi adabnya itu adalah kalau kita tertutup. Ini memang konteks pembicaraan Imam Ghazali ketika itu kalau di tanah lapang, Sahara, ya, bahasanya kita Sahara. Ini sekarang pun kita terjadi, bukan hanya di Sahara, bukan hanya di padang pasir, tapi di mana saja bisa terjadi. Seperti yang kita temukan sekarang. Ya, makanya ya, mungkin baiknya ditutup. Karena tidak nyaman juga, jujur saja. Ketika kita buang air kecil, di sebelah kita ada orang lagi buang air kecil gitu kan. Itu kan tidak nyaman. Khawatirnya tidak tuntas. Istibro'nya kurang. Makanya lebih aman masuk ke kamar mandinya, ke kamar yang ada pintunya, tertutup. Aurat kita tidak terlihat orang lain, kita pun ketika meniriskannya lebih nyaman. Nah, itu insya Allah akan lebih selamat, ya. Kalau saya pribadi lebih memilih itu. Ya, mungkin ini menjadi PR buat kita semua nantinya. Ya, supaya lebih hati-hati dan mungkin perlu dicarikan solusinya bagaimana supaya ketika kita qadha hajat, ya, buang air kecil di tempat umum pun tetap terjaga, ya, ada adabnya. Wala takshif aurataka qabla al-intiha ila maudhi'il julus. Dan jangan buka auratmu sebelum sampai ke tempat duduknya.
tempat duduk. Maksudnya ketika kita ingin menunaikan hajat kita. Jadi jangan kalau anak kecil ya. Nah, ini juga penting nih untuk kita ajarkan anak-anak kita sejak kecil. Jangan sampai anak kecil kan kadang-kadang mungkin belum paham. Jadi kalau dia mau ke kamar mandi, itu dari kamarnya udah nggak pakai baju. Ya udah masuk aja ke kamar mandi, nggak pakai baju. Nah itu harus diingatkan anak kita sejak kecil. Jangan begitu. Biasakan dia masih pakai pakaiannya di kamar mandi. Buka pakaiannya di kamar mandi. Jangan buka pakaiannya di kamar. Kemudian jalan dari kamarnya menuju kamar mandi itu dalam keadaan tanpa busana. Jangan dibiasakan seperti itu. Ya, mudah-mudahan anak santri nggak ada yang kayak gitu di rumah. Jadi harus tetap dijaga auratnya ya, sampai tempat yang tertutup auratnya, duduk kita untuk qada hajat, apakah BAK atau BAB, mau duduk baru kita buka. Itu adabnya. Ya. Wala tastaqbilis syamsa walal qamar, dan jangan menghadap matahari juga jangan menghadap bulan. Ya ini. Wah, jadi ini adab ya. Jangan menghadap matahari dan menghadap bulan. Ya. Terus wala tastaqbilil qiblah wala tastadbirha. Jangan juga menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Ya, makanya biasanya kalau kita lihat kalau orang yang paham membuat kamar mandi itu arah WC-nya itu dia cari supaya jangan menghadap kiblat. Ya, misalnya kiblatnya ke sana, maka arah WC-nya ke sana. Nah, supaya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, kalau arah kiblatnya ke sana, maka WC-nya ke sana atau ke sana, gitu kan. Nah, itu bagian dari adab juga tuh sebenarnya. Yang harus kita perhatikan. Wala tajlis fi muttahadatsin nas. Dan jangan kamu duduk untuk buang hajat di tempat orang ngumpul biasa ngobrol di situ. Ya, tempat orang biasa kumpul ngobrol. Maksudnya tempat-tempat umum yang biasa dipakai orang. Kalau kita lihat ya, dulu saya waktu kuliah, ya, ketika kuliah lulus SMA saya kuliah, teman saya dagang di dekat terminal Kampung Melayu. Nah itu kalau kita perhatikan di sana itu di terminal namanya, kadang-kadang ya mohon maaf ya, ada sebagian sopir gitu ya yang kalau buang hajat di mana saja gitu. Ini kadang di situ dekat di belakang halte, ya, di mana-mana, akhirnya membuat bau tak sedap muncul di sekitar itu. Ya, ada juga yang memang dia, padahal kadang-kadang toilet umum itu disiapkan, ya, cuman kadang ya mungkin dia entahlah apa karena udah nggak tahan atau karena malas atau karena faktor yang lain, ada orang yang seperti itu. Ya. Harusnya jangan, kenapa? Karena kalau dia kencing atau dia apalagi sampai BAK, BAB di tempat orang yang biasa kumpul itu kan akan menyebarkan bau tak sedap, nggak mengganggu orang. Nah itu adab yang harus diperhatikan. Ya, jadi jangan buang air sembarangan, jangan BAK atau BAB. Wala tabul fil ma'ir raqid, dan jangan kencing di air yang tergenang, ya, yang tidak mengalir. Ya, jadi kenapa nanti ya, airnya jadi bau. Ya, warahta syajaratil muthmirah, dan jangan juga kencing di bawah pohon yang berbuah, ya, jangan juga. Ya, kenapa? Takutnya nanti buahnya jatuh ke bawah, najis, mutanajis. Ya. Meskipun bisa dicuci, tapi kan jadi mutanajis. Ya. Ya, itu adab juga, bagian dari kita memperhatikan jangan kencing sembarangan. Wala fil juhri, dan juga jangan kencing di lubang. Ya. Jangan lubang sembarang lubang gitu ya. Bukan lubang yang kita buat. Kalau dulu orang-orang ya pada masa yang lalu ulama-ulama tadi buat lubang sendiri dia. Tanah digali lah kira-kira, bukan. Kalau ini ada lubang yang di situ ada binatang-binatang. Kenapa? Karena kata para ulama, kadang-kadang di lubang-lubang yang kita tidak ketahui itu bisa jadi itu tempat tinggal jin. Dan kalau kita kencing sembarangan, ternyata ada jin di situ, bisa marah itu jinnya. Dan nanti akhirnya kita bisa celaka. Ya, jinnya itu marah, nanti kita diapa-apain sama jinnya. Konon ada seorang sahabat yang meninggal ya, karena kencing sembarangan seperti itu di tempat lubang. Ternyata tempat lubang itu ada jin. Dan akhirnya jinnya marah, sahabat itu dibunuh. Ya. Gitu ya. Kemudian wahdharil ardhas salbah wa mahabir rih ihtirazan minar rasyas. Ya, dan hindarkan ya tanah yang keras dan tempat bertiupnya angin,
karena agar menjaga dari percikan kencing kita. Nah, ini juga problem yang sama yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau kita mohon maaf buang air kecil ya, BAK di toilet umum tuh, diri tempatnya itu kan apa? Keras itu kan. Ya, tempat kita kencingnya itu keras. Ya, bahannya keras. Kalau kita kencing di situ, itu bisa mantul cairannya, muncrat kembali. Meskipun sebagian tempat kencing itu sekarang sudah dialasi, diberikan fiber untuk penghalangnya supaya tidak kena selana kita. Ya, mungkin begitu. Tapi masih ada tempat yang kencing itu tidak diberikan fibernya. Sehingga akhirnya ketika kita kencing, ya kita tidak memastikan, tapi bisa jadi. Ya. Ini makanya dikatakan ihtirozan sebagai bentuk penjagaan. Ya, jangan sampai nanti ketika kita buang air kecil, kencing, air kencingnya itu mantul lagi, muncul kena pakaian kita tanpa kita sadari. Dan akhirnya itu tadi, kembali ke masalah ibadah kita jadi tidak sah. Kenapa? Karena pakaian kita mutanajis. Nah, itu kenapa makanya amannya BAK-nya itu di tempat yang tidak keras seperti tadi. Kalau kita masuk ke kamar yang ada pintunya, toilet yang ada pintunya, situ dia ada tempat untuk kita kencing. Ya, dan ya, ada airnya keluar dia. Nanti tinggal dibilas, dikeluarkan airnya, turun sendiri itu kotorannya. Kita tinggal istinja. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi PR juga buat kita. Ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi SAW, inna ammata adzabil qabri minhu. Ya, karena Nabi dalam satu riwayat, banyak azab kubur itu disebabkan karena lalai terhadap masalah-masalah ini. Ya, dianggap sudah aman. Ternyata ada percikan najis di pakaiannya. Nah, itu sehingga dia tidak sadar, dia tetap ibadah tapi dengan pakaian yang sudah mutanajis. Gitu ya. Wattaqi fi julusika 'ala rijlil yusra. Ya. Dan bersandarlah dalam dudukmu ketika buang hajat itu di atas kaki yang kiri. Nah, ini saya kasih contoh nih ya. Ini saya kasih contoh supaya kelihatan. Ini yang diajarkan Imam Ghazali ya. Ya, meskipun nanti kita bisa juga, mungkin kita biasanya sih jongkok biasa, ya nggak apa-apa. Ya, memang itu bagian dari kesunahan kita kalau qadha hajat itu ya jongkok. Tapi ada juga konteksnya mungkin orang nggak bisa jongkok, dia bisanya dengan toilet duduk. Kalau zaman sekarang ada toilet duduk. Ya, mungkin karena sudah faktor usia atau karena faktor kesehatan sehingga tidak memungkinkan untuk dia jongkok atau pakai toilet yang jongkok lah gitu ya kalau sekarang. Tapi kalau yang bisa jongkok, duduk di bawah gitu, itu kata Imam Ghazali bersandarnya pada kaki yang kiri. Saya akan contohkan seperti ini. Ya. Ini ya. Jadi kaki kirinya gini. Ini sebagai sandarannya nih. Ya. Ini kaki kiri posisinya kalau menurut yang diajarkan Imam Ghazali ya. Ini kaki kiri sebagai sandaran dan kaki kanannya lebih rendah. Ini kira-kira gini posisinya. Ya. Kira-kira gitu. Konon menurut penjelasan di kitab itu ini akan lebih memudahkan. Tapi kalau seandainya ada yang tidak posisi ini nggak masalah sebenarnya gitu ya. Tapi ini mungkin pengalaman ya dari para ulama dulu menjelaskan kalau posisinya begini lebih baik ya untuk tubuh orang-orang yang biasa ya. Jadi kaki kirinya sebagai apa? Sebagai tumpuan ya. Tumpuan ini. Jadi kaki kanannya lebih rendah. Gitu ya. Nah, gitu. Ini posisi yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Ya, kalau Anda punya posisi yang berbeda nggak masalah. Ya asalkan tetap menjaga adab lah gitu ya. Saya biasanya jongkok ya nggak masalah. Ya, tuh saya biasanya duduk toilet ya nggak masalah. Yang penting jangan sampai asal-asalan. Itu kira-kira ini yang dimaksud dalam kitab itu wattaqi begini ya. Jadi sandarannya di ini, gitu ya. Oke, terus wala tabul qaiman illa an daruratin. Jangan kencing berdiri. Nah, itu yang Ghazali ini adab ya. Illa an daruratin, kecuali darurat. Kecuali memang terpaksa. Ya, kalau bisa kencingnya duduk. Kalau terpaksa ya apa boleh buat. Ya, nggak ada tempat. Memang yang disiapkan begitu modelnya, sudah. Makruh. Kalau ada hajat darurat ya hilang kemakruhannya. Ya. Nah, itu yang berikutnya. Kemudian apa lagi? Wajma fil istinja baina isti'malil hajari wal ma'. Dan gabungkan ketika kita istinja antara menggunakan batu dan air.
Nah, ini yang saya tadi katakan. Ya, ini dulu ya menggunakan batu. Sekarang kita gunakan apa? Ya tisu tadi. Kita gunakan tisu. Jadi kalau kita mau dapat sunnahnya, dua-duanya kita pakai, tisu dan air. Tapi pakainya tisu dulu, baru air. Gitu ya. Tisu dulu, baru air. Tapi kalau dalam istinja itu, dia boleh milih nanti. Ya, boleh pakai air atau pakai tisu. Ya, jadi istinja itu tidak mesti pakai air. Ya, boleh pakai air. Kalau tidak mau pakai air, pakai tisu saja sudah boleh. Asalkan dia paham caranya. Ya, ya gitu. Tapi kalau dia bisa melakukan dua-duanya, pakai tisu juga, pakai air juga, maka itu utama. Ya. Tuh. Fa'idha aradta al-ikhtisar ala ahadihima fal mau afdalu. Kalau kita pengen meringkas saja, milih salah satu saja. Gimana nih? Mana yang kita pilih? Air atau tisu? Imam Ghazali mengatakan, dan para ulama juga mengatakan, ya lebih utama pakai air dibanding hanya pakai tisu. Jadi kalau yang paling utama air, tisu dan air. Itu yang paling utama. Kalau memilih tisu saja atau air saja, maka air saja lebih utama dari hanya tisu saja. Gitu ya. Jadi kalau tisu saja boleh masih. Itu namanya istijmar, tapi harus tahu caranya, syaratnya seperti apa dia harus tahu. Ya. Wa inik tasorta 'alal hajar fa 'alaika an tasta'mila thalathata ahjarin tahiratin munshifatan lil ain. Kalau kita ingin memilih, kalau kamu ingin memilih pakai batu, pakai tisu lah. Jadi nggak mau pakai air. Atau mungkin memang kita tidak menemukan air misalnya. Di negara-negara barat, ya, yang biasa menggunakan toilet kering, biasanya di toiletnya nggak ada air. Ya, tapi tisu saja ada. Ya. Saya pernah tahun 2011 ada tugas ke Kanada. Di sana toiletnya tidak ada air. Adanya tisu. Ya. Jadi di kamar mandi itu kalau kita BAK atau BAB itu nggak ada airnya. Jadi pakai tisu istinjanya. Nah, sekarang bagaimana? Bisa? Boleh nggak? Boleh. Nggak pakai air sah nggak? Sah. Tetap sah. Boleh. Asalkan tuntas. Nah gitu ya. Tapi mungkin karena kita nggak biasa, saya pun nggak biasa kalau hanya pakai tisu saja, meskipun sah. Akhirnya waktu itu kita akalin. Akalinnya gimana? Kita bawa botol. Bawa botol kalau ke toilet, kita isi dulu Pak di wastafel, ya botolnya itu, dan tutup botol ini kita lubangi. Kita lubangi pakai paku lah atau pakai peniti kecil-kecil supaya ketika nanti itu bisa kita gunakan untuk istinja. Ya, kita semprot lah kira-kira itu karena kita memang tidak biasa. Kalau yang biasa sih nggak masalah. Kalau seandainya mau istinja, ya pakai tisu saja itu boleh. Ya. Cuma ada syaratnya nanti, dan itu perlu dibahas nanti dalam kitab-kitab fikih biasanya dibahas tentang masalah istijmar. Ya. Jadi dia kalau mau pakai tisu di sini dikatakan, ini batu tapi maksudnya tisu boleh kita katakan. Fa'alaika an tasta'mila thalathata ahjar. Kita pakai tiga tisu. Jangan satu tisu, 3 supaya tuntas, supaya bersih. Ya. Munshifah lil ain yang bisa menyerap cairan, menyerap kotoran tadi. Ya. Jadi kalau istinja dari BAK, BAB itu kan kalau pakai tisu kan bersih, terserap. Jadi tidak boleh pakai salah satu syarat istijmar, ya dia tidak boleh menggunakan bahan yang licin, nggak boleh karena tidak menyerap, menyedot najis. Ya. Tamsahu biha mahallan najwi bihaitsu la tantaqilun najasah an maudhiha. Nah, kamu usap nanti itu, ya, kamu lap ya bagian yang bagian keluar najis itu tadi, ya, tempat keluarnya najis, ya kira-kira dia tidak pindah najis dari tempatnya. Nah, makanya harus hati-hati. Istijmar ini berlaku kalau najisnya tidak pindah ke anggota tubuh yang lain. Ya, kalau pindah ke anggota tubuh yang lain dia mesti pakai air. Karena itu jatuhnya bukan istinja lagi, tapi izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, itu harus kita pahami. Jadi kalau menghilangkan najis dia mesti pakai air. Tapi kalau istinja dia boleh pakai air atau pakai tisu. Nah, itu yang harus kita tahu. Ya. Wa kadzalika tamsahul qadhib fi thalathati mawadhi' min hajar. Gitu juga kamu usap bagian kemaluan kamu itu dengan 3 tisu dari 3 arah. 3 tempat. Ya, kalau seandainya tisunya cuma 1, kalau 3 dia pakai 3-3-nya. Ya, gunakan itu supaya tuntas, tiris. Fa illam yahsul al inqa bi thalathatin fatutimma khamsatan aw sab'atan ila ayyan qil bil itar. Kalau masih belum tuntas, masih belum bersih juga, ya, dengan 3 tisu,
Ya, udah 3 tisu masih belum bersih, kita masih merasa kurang. Oh, tambahin lagi boleh. Tambahinnya berapa? 5. Ya, tambahin 2 lagi jadi 5 gitu. Au sab'ah atau tambahin lagi 7. Jadikan 7. Jadi masih udah 5 kali masih belum bersih. Tambahkan lagi 6 atau 7. Ila ayan kia bil itar sampai bersih dengan jumlah yang ganjil. Kalau masih belum bersih lagi, tambah lagi 9. Gitu ya. Gitu ya. Itu. Nah, cuma apa? Fal itar mustahab. Hitungan ganjilnya itu sunnah saja sebenarnya. Ya, wal inqa wajib. Yang wajib itu menghilangkan najis secara tuntas. Ini bagi orang yang mungkin tadi hidup di negara atau daerah yang menggunakan toilet kering, sehingga dia lebih banyak menggunakan tisu daripada air. Jadi yang pasti harus hilang najisnya dengan tuntas. Ya, adapun kalau dia membersihkannya dengan tisu dalam jumlah yang ganjil, itu hukumnya sunnah saja. Kalau dia tidak pakai, dia sebelum ganjil dia sudah selesai, masih sah. Yang penting dia bersih, tidak tersisa najisnya. Gitu ya. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan jangan kamu istinja kecuali dengan tangan kiri. Nah, ini ya adabnya tuh, tangan kiri istinja nih. Tangan kanan jangan pakai istinja. Tangan kanan buat apa? Buat makan. Kalau buat istinja jangan pakai tangan kanan, tangan kiri. Ya. Itu adab juga. Ya. Waqul indal faragi minal istinja, dan ucapkan setelah selesai istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ini kalau kita di toilet, bacanya dalam hati aja. Ya, bacanya dalam hati. Kenapa? Tempat yang ya bagus kan, tadi dikatakan di awal, kalau masuk kamar mandi jangan menyebut nama Allah, jangan ada bawa-bawa nama Allah atau nama Nabi. Sebenarnya kalau kita baca ini dilafazkan, maka akan menyebut nama Allah otomatis. Makanya kita bacanya dalam hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, artinya gitu ya, sucikanlah hatiku dari sifat orang munafik. Ya, kita minta jangan sampai kita ada sifat munafik dalam diri kita. Wa hassin farji minal fawahish, dan peliharalah kehormatanku, kemaluanku dari fawahish. Fawahish itu perbuatan keji. Kalau perbuatan keji biasanya dalam Quran disebut fahisyah, itu biasanya maksudnya adalah perbuatan zina. Ya, atau sekarang lebih mengerikan lagi dari zina apa? Itu perilaku homoseksual, ya, lesbi dan macam-macam, itu adalah minal fawahish. Ya, makanya Allah sampai mengingatkan kita, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Karena zina itu perbuatan yang keji, menjijikan. Wa sa'a sabila, dan jalan yang sangat buruk. Ya, jadi kita mohon perlindungan kepada Allah supaya kita istinja, ya, bukan hanya bersih fisik kita, tapi juga bersih hati kita. Ya, jadi zahir batin kita bersih. Ya, itu adabnya. Dalam hati kita baca itu. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji tadi. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi au bihaitin tsumma ghsilha. Dan ya, ini kalau zaman dulu ya, Imam Ghazali gosok-gosok tuh tanganmu. Ya, setelah istinja selesai, ya, ngeringin, gosok-gosok pakai apa? Pakai tanah dulu atau tembok. Ya, kemudian cuci. Kalau sekarang kita pakai sabun, ya, kalau usah pakai tanah, sabun, cuci aja tangan kita yang bersih, kemudian apa? Kita cuci lagi tangan kita yang bersih. Ya, apalagi zaman sekarang nih, ya, sekarang lagi musim apa? Wabah COVID-19. Biasanya kita banyak intensitas kita mencuci tangan, ya, karena khawatir terkena virus tadi. Jadi ikhtiar kita menjaga diri dari apa tercemar, terkena wabah itu, ya kita banyak cuci tangan supaya Allah lindungi dari virus yang kecil nggak kelihatan oleh kita. Ya begitu ya. Nah, itulah adab-adab masuk kamar mandi. Ya, sangat praktis. Ya, Imam Ghazali menerangkan ini sangat praktis dan sangat jelas. Tinggal kita mengamalkannya. Ya. Terus kalau seandainya kita sudah paham ini, tidak kita amalkan, untuk apa? Nah, makanya kita semua kaji kitab ini, sama-sama kita pelajari dan kita amalkan. Ya, jangan menganggap itu gampang, itu sepele. Coba amalkan. Ya. Ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita. Jadi kalau kita betul-betul
penuntut ilmu, ya, kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengamalkan ilmu di mana saja. Termasuk di kamar mandi pun tetap saja yang namanya pengamalan ilmu itu harus tetap ada. Ya, jadi para santri sekalian, juga kawan-kawan yang dirahmati Allah dimanapun berada, ini bab yang sudah kami bahas, adab masuk kamar mandi sudah selesai. Insyaallah kita jumpa lagi di sesi berikutnya, masuk ke lanjutan adab-adab berikutnya, yaitu adab wudhu. Ya, masih banyak lagi nih, ada beberapa. Terus insyaallah mudah-mudahan doakan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala supaya bisa terus mengkaji dan sampai selesai, dan bisa kita pahami dengan baik, menjadi ilmu manfaat, dan kita bisa share ke mana-mana, ke kawan-kawan kita, keluarga kita, ya, anak istri kita, ya, semuanya lah, sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari bersama ini. Demikian, wala fa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.